Dajjal tidak akan mati karena kecerdikan manusia, tidak akan tumbang karena pasukan, tidak akan berhenti karena teknologi. Akhir Dajjal ditentukan langsung oleh Allah, dan Allah memilih satu hambanya untuk mengakhiri fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Namanya Isa bin Maryam. Saat Dajjal muncul, dunia sudah berada di titik paling rusak. Manusia terbelah, iman diuji sampai ke akar. Orang beriman harus memilih antara lapar atau kufur. Dajjal berkeliling bumi dengan kecepatan luar biasa. Surga dan neraka palsu ia perlihatkan. Hujan dan kekeringan ia kendalikan dengan izin Allah sebagai ujian. Banyak yang tumbang, banyak yang mengikutinya. Bahkan orang yang awalnya beriman perlahan goyah. Saat itu kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam. Mereka terkepung, takut, tertekan. Dajjal sudah sangat dekat. Dan di saat dunia merasa tidak punya harapan, langit membuka pintunya. Nabi Isa alaihissalam diturunkan bukan sebagai nabi baru, bukan membawa syariat baru, tapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwa Isa akan turun di sisi timur Damaskus, di dekat Menara Putih. Dia turun di waktu subuh. Penampilannya digambarkan Rasulullah dengan sangat detail. Kulitnya cerah kemerahan, rambutnya lurus atau sedikit bergelombang, seolah-olah basah meski tidak terkena air. Kedua tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Bukan turun dengan kekuatan, tapi dengan ketenangan. Saat Isa turun, iqamah sudah dikumandangkan. Imam kaum muslimin mempersilakan Isa untuk maju, tapi Isa menolak. Dia berkata bahwa sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini penghormatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa berdiri sebagai makmum. Setelah sholat, Isa langsung memimpin kaum muslimin, bukan untuk berpidato, bukan untuk mengumpulkan kekuatan, tapi untuk satu tujuan, yaitu mengakhiri Dajjal. Dajjal mendengar kabar itu dan untuk pertama kalinya dia takut. Dajjal yang selama ini mengaku Tuhan, yang membuat manusia sujud kepadanya, yang memamerkan kekuasaan palsu, takut kepada satu manusia. Ketika Isa mendekat, Dajjal mulai melemah. Rasulullah bersabda, Dajjal akan mencair seperti garam yang terkena air. Isa tidak berlari, tidak berteriak, dia berjalan perlahan. Dan Dajjal lari menuju satu tempat bernama Bablut di Palestina. Di sanalah akhir Dajjal. Isa mengejarnya dan membunuhnya dengan tombak. Bukan pertarungan panjang, bukan duel besar, satu tebasan, satu akhir. Fitnah terbesar umat manusia berakhir dalam sekejap. Isa lalu mengangkat tombaknya dan memperlihatkan darah Dajjal kepada manusia sebagai bukti bahwa kebatilan sekuat apapun terlihatnya pasti runtuh. Setelah itu dunia berubah. Isa memerintah dengan keadilan, salib dihancurkan, babi dibunuh, jizyah dihapus. Artinya tidak ada lagi agama selain Islam. Harta melimpah, permusuhan hilang, serigala hidup berdampingan dengan kambing. Bukan karena manusia berubah, tapi karena Allah mencabut sebab-sebab kerusakan. Isa hidup di bumi selama beberapa tahun menurut hadis. Dia menikah, memiliki keturunan, dan akhirnya wafat sebagai manusia biasa, dan kaum muslimin mensolatkannya. Inilah akhir Dajjal, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kehendak Allah. Dan inilah kemuliaan Nabi Isa dalam Islam, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah yang dimuliakan dan penutup fitnah terbesar akhir zaman. Pertanyaannya bukan apakah Dajjal itu nyata. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah iman kita cukup untuk bertahan sampai pertolongan Allah benar-benar datang? Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Komen amin ya.